Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada materi kali ini dengan saya Pak Wiji. Kali ini akan menyampaikan materi skolastik tentang penalaran umum dan yang lebih spesifik lagi adalah tentang penalaran logis. Soal-soal seperti ini akan biasa keluar pada materi TIU di tes CPNS dan ini adalah materi skolastik pada seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu, soal-soal ini adalah soal penalaran yang mengharuskan Bapak Ibu untuk mengetahui trik dan cara pengerjaannya, tidak hanya dengan cara di angan-angan atau dilihat secara sekilas saja, tapi harus kita cerna dan kita harus mempunyai trik khusus untuk mengerjakan soal seperti ini. Contoh soalnya, jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan kaos meningkat. Pernyataan kedua, jika penjualan kaos meningkat, maka penjualan celana akan meningkat. Pernyataan ketiga, penjualan celana mengalami penurunan. Nah, di soal-soal seperti ini biasa kita disuruh mencari simpulan yang tepat dari ketiga pernyataan atau ketiga premis yang ada di soal. Pilihan jawabannya A. Penjualan kaos menurun, B. Penjualan kaos meningkat, C. Bahan kaos yang digunakan bukan katun, D. Bahan celana yang digunakan adalah katun, E. Pembeli tidak membeli kaos maupun celana. Nah, dari soal ini, mari kita bahas. Pembahasannya adalah kita bagi dengan premis 1, jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan meningkat. Premis yang kedua, jika penjualan kaos meningkat, maka penjualan celana akan meningkat. Dan premis yang ketiga, penjualan celana ternyata mengalami penurunan. Jadi simpulannya bagaimana? Nah, kita misalkan P, itu kita misalkan bahan kaos yang digunakan adalah katun. Itu P, di sini katun, P. Kemudian H adalah penjualan kaos meningkat. Nah, kemudian R, penjualan celana meningkat. Ini kita misalkan dengan P, H, dan R. Nah, bagaimana dari semua premis ini kita menalarnya atau menggunakan penalaran? Mari kita coret-coret. P1 itu kita misalkan tadi kaos yang digunakan adalah katun, misalnya P, maka penjualan kaos meningkat, itu H. Kemudian dari premis 2, H, ada penjualan kaos yang meningkat, maka penjualan celana juga meningkat. Nah, dari dua premis ini terlebih dahulu adalah kita sederhanakan dulu. Nah, di sini caranya adalah kita coret huruf yang sama. Jadi hasilnya yang tersisa adalah P maka R. Itu simpulan dari premis 1 dan premis 2. Kemudian di sini kita masukkan premis yang ketiga, yaitu penjualan celana mengalami penurunan. Tadi kalau penjualan celana meningkat itu adalah R. Jadi kalau penjualan celana mengalami penurunan berarti lawannya dari R atau negasi R. Di sini istilahnya adalah negasi R. Nah, di sini dari simpulan premis 1 dan 2 digabungkan dengan premis 3, ketemu ini sama, masih dengan cara yang sama. Nah, di sini dengan cara namanya modus tollens. Nah, di sini kita coret huruf yang sama dan kita tarik simpulannya. Di sini yang tersisa tadi adalah huruf P dan lambang negasi ini. Jadi hasil akhirnya adalah negasi P.
Jadi negasi P. Nanti kita cari di pilihan jawaban tadi yang merupakan negasi P. Di sini P adalah bahan kaos yang digunakan katun. Berarti lawannya P atau negasi P berarti yang bukan katun. Nah, di sini yang jawabannya bahan kaos yang digunakan bukan katun berarti jawaban C. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil simpulan dengan cara yang demikian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, dan komen jika dianggap video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.